Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, berkesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruangan bimbingan dan konseling ini, yang mana di sini kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok. Sholawat berangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelum itu ada nggak yang bisa untuk mendoa sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini? Ya, silakan. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, selamat pagi adik-adik semua. Pagi, Pak. Oke, gimana kabarnya? Baik? Baik, Pak. Udah sarapan belum? Sudah, Pak. Tadi sebelum ke sini kegiatannya apa dulu? Belajar apa? Belajar apa tuh di kelas? Kalau boleh tahu. Olahraga, Pak. Olahraga. Ini Matematika, Pak. ini Sudah, dulu belajar gitu ya kan? Pak. Nah, sebelum itu ada nggak yang tahu apa kegiatan kita pada pagi hari ini? Tahu Pak. Apa tuh? Pak. Nah, dari adik-adik sekalian, ada nggak yang tahu pengertian dan tujuan konseling kelompok itu apa? Saya, Pak. Ya, boleh abang ini dulu. Menurut saya, konseling itu adalah proses bantuan profesional antara konseling dan konselor, Pak. Ada yang lain? Kalau menurut saya Pak, konseling itu upaya untuk membantu individu mengambil keputusan dan menyesuaikan diri sendiri. Ada yang lain? Nah, di sini Bapak akan simpulkan nih apa itu konseling kelompok dan apa itu tujuannya. Pertama itu konseling kelompok itu seperti yang dibilang abang ini tadi, yaitu adalah layanan profesional di sekolah untuk membantu siswa berkembang optimal secara pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, tujuannya itu pertama untuk pemahaman diri. Dalam konseling kelompok ini kita bisa membantu pemahaman diri kita itu gimana, terus pengembangan diri kita harus sampai mana diri kita itu tahapnya, terus penyesuaian diri. Dan di sini kita akan melakukan pemecahan masalah bersama-sama. Nah, di sini kita akan ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Pertama itu asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan asas kerahasiaan. Jadi di sini saya nggak mau kalian itu malu-malu itu menyampaikan masalahnya apa. Kita di sini semua sama-sama punya masalah, nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Tapi yang harus kita patuhi itu yang pertama kali itu yang wajib itu asas kerahasiaan. Cukup masalah itu di sini, nggak boleh dibawa keluar-keluar ya. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa tahap pembentukan. Yang pertama itu yang sekarang kita lakukan ini, yaitu tahap pembentukan. Dan kedua ada tahap peralihan dan ada tahap pengakhiran. Nah, sebelum kita masuk ke tahap inti itu tahap peralihan itu, di sini saya mau kenal dong nama-nama adik semua ini siapa. Sebelum itu saya dulu dong yang memperkenalkan diri gitu kan. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan, nama Bapak itu Azmi Maulana. Ya, sekarang saya Bapak tugas di sekolah kita ini. Mau dari mana dulu nih? Situ Pak. Pak. Dari sini dulu. Nama saya Muhammad Idan Haris Kirao, alamat di Jalan Pimpinan nomor 29, tempatan di Gang 25, hobi bermain sepak bola. Itu saja, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Barus, alamat saya dan kawan di Universitas Seperti Setuan, hobi saya bermain sepak bola. Perkenalkan, nama saya
Jadi udah pada kenal belum nih sama teman-temannya? Kenal dulu dong, say hello. Abang ini kenal nggak sama kakak ini? Siapa? Siapa namanya? Pak. Kalau kakak ini kenal nggak sama abang ini? Kenal Pak, Sama namanya? Lakuan. Itu bang. Betul Pak. Berarti udah pada kenal semua nih. Mungkin kita mulai dengan ice breaking dulu dong. Iya. Karena nggak dari adik-adik semua yang bersedia untuk memimpin ice breaking kita. Jalan Pak. Saya Pak. Ya, pada ini jarang. Ya, mari kita melakukan speaking sejenak untuk menunjukkan pikiran kita masing-masing. Mari kita mulai. Dengarkan saya ya, speaking itu seperti ini. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Satu, dua, tiga, ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, digulung-gulung. Gimana nih? Udah apres belum? Ya oke. Tadi kita udah ice breaking, udah perkenalan juga, ya kan? Di sini Bapak akan ini ngasih contoh gitu, suatu contoh kasus. Nah nanti Bapak juga kasih kesempatan nih pada adik-adik sekalian untuk menyampaikan masalahnya apa gitu kan. Contoh kasus Bapak di sini itu cabut sekolah gitu. Nah mungkin adik-adik sekalian ada nih punya masalah gitu yang sering dialami di sekolah gitu. Tanya Pak. Pak, kalau dari saya Pak, saya sering ketahuan merokok Pak bersama kawan-kawan pas waktu jam pelajaran. Jadi saya diajak kawan saya merokok Pak. Jadi ketahuan. Berarti kamu sering tuh merokok itu. Sering Pak. Baru tahu saya ya. Maaf ya Pak. Saya Pak sering kena bully Pak sama kawan-kawan Pak. Jadi saya merasa kecewa Pak kalau masuk ke kelas di Pak sama kawan-kawan. Saya sering bully ke kelas Pak. Kenapa kamu bisa keluar dari kelas? Saya Pak, saya sering dimarahin guru karena sering tidur di jam pelajaran Pak. Karena guru juga yang salah selalu menonton kali kalau mengajar. Jadi ngantuk kita. Fokus gitu ya. Saya Pak, saya kurang pandai mengatur waktu saya, jadi saya sering terlambat di sekolah. Karena malamnya saya tidak ada Pak. Kalau saya Pak, saya susah fokus ketika belajar. Jadi kita ini kan semua udah ada punya masalah nih. Terus kasus siapa nih, masalah siapa nih yang akan kita angkat gitu pada topik kita siang hari ini yang akan kita selesaikan bersama gitu. Topik bully sih Pak, karena itu paling berat. Iya Pak. Beli. Iya. Kalian? Setuju Pak, karena pembulian ini sering terjadi juga Pak di sekolah kita. Bukan cuma di sekolah Pak, tapi di kelas dan sering terjadi. Nanti bully nih yang kita bahas pada kesempatan ini. Iya Pak. Gimana Jidan? Bersedia nggak menyampaikannya? Sudah Pak. Oke, di sini nggak ada asas, nggak ada ini ya keterpaksaan ya, Baik Pak. sukarela ya. Oke. Mungkin Jidan bisa nih ceritainnya kenapa bisa dibully, apa penyebabnya, faktornya apa. Sudah Pak, saya kena sering dibully sama kawan-kawan karena ejekan kawan-kawan itu Pak bikin saya merasa tersakiti Pak, karena ejekannya itu seperti kayak dikit, kau utak gitu, kau gendut, sering malas-malas, jadi gitu Pak. Baru ada suatu kejadian Pak, saya ketika mau ke sekolah pagi-pagi Pak, saya sudah kena pukuli Pak, saya kena diejeki, saya kena dilempar air busuk sama kawan Pak ketika saya mau masuk ke kelas Pak.
ini kan tadi dia bilang dia sering diejeki, hitam gitu kan, dekil. Banyak teman-temannya yang ngejekin dia, menyudutkan dia lah pokoknya, memojokkan dia. Apa sih dari kawan-kawan sekalian bisa ngasih solusi agar nggak terjadi kasus seperti ini lagi? Agar di sekolah kita tuh aman, nggak ada lagi kasus bullying gitu. Menurut saya si Zidan ini juga harus berani melawan sama kawan-kawannya, karena kan kalau misalnya kita udah dibully terus kita kayak diem aja, kita malah makin dibully, mereka malah makin nggak jerah. Jadi cocok untuk para pembuli itu kita tuh harus tegas, kita tuh harus melawan, dan supaya mereka tuh pun juga jerah, jangan terus-terusan bully kita, karena kan kita juga bakalan lelah ya sama karena mental yang lelah itu kan lebih parah ya daripada fisik yang lelah. Jadi menurut saya dia juga harus speak up, dia juga harus tegas sama teman-temannya, nggak boleh cuma diem, cuma berlapang dada ya, jangan, karena itu bakalan mungkin buat mereka seenaknya sama kita. Berarti Jidan ini dia harus melawan lah gitu ya kan, ada perlawanan gitu supaya dia nggak dibully lagi gitu, harus buka suara gitu. Ada lain? Saya Pak, kalau dari saya Pak harus berkomunikasi terbuka dengan keluarga sih Pak. Contohnya jika ada suatu permasalahan di sekolah, kita seharusnya berkomunikasi dengan keluarga agar keluarga juga tahu apa permasalahan kita selama di sekolah Pak. Berarti Jidan ini harus sering cerita tuh apa kejadian yang di sekolah yang dialaminya gitu sama orang tuanya. Tuh. Ada yang lain? Zidan harus berani melaporkan ke guru BK Pak, supaya dia tidak selalu ditindas oleh teman-temannya, dan guru BK bisa menyeimbangkan gitu Pak antara si pembuli dan si Zidan. Tuh, berarti Jidan ini harus berani buka suara ke guru BK bahwasanya dia sering ditindas gitu di sekolah ini gitu. Ada yang lain? Kalau dari saya, ini dari dirinya sendiri juga harus betul kayak Kira tadi menanamkan rasa keberanian. Nah itu tuh bisa aja dengan juga lakuin hal-hal positif Pak. Kayak janganlah mengurung diri sendiri di kamar. Mungkin kan dia main ngerasa kayak kok ini kali ya orang-orang sama aku. Itu kan membuat dia ngedown, lemah, terus bawaannya males gitu kan, nanti pasti bermalas sama orang-orang. Nah, Jidan juga harus keluar dari zona itu, dari zona yang lebih positif Pak. Berarti Jidan ini nggak boleh itu berdiam diri gitu. Iya. Dia harus bergaul juga itu Iya. keluar gitu ya. Ada lain? Nah, mungkin itu aja ya kan. Nah, Jidan kan udah dapat nih solusinya kayak mana dari kawan-kawan. Terus Jidan tuh nggak boleh diam aja kalau dibully, nggak boleh, harus melawan, harus speak up. Terus Jidan harus melapor tuh sama guru BK-nya, sama saya gitu. Kalau Jidan tuh sering jadi perundungan di sekolah itu. Oke? Nah, dari ini ada nggak sih kawan-kawan itu apa sih kesan dan pesan kita pada kegiatan hari ini? Kalau saya Pak, dan kamu nggak sendirian di sini. Jadi kalau dirimu mau cerita atau apa, kamu boleh sama kami yang ada di sini. Nggak Berarti semuanya teman-teman itu sama kayak kawan-kawan yang dulu itu. Berarti Jidan harus ingat nih teman-teman yang di sini berpihak pada Jidan, nggak boleh tuh menyendiri lagi gitu ya. Nah, ada lagi pesan yang diberikan untuk Jidan? Nggak ada. Nah, saya mau tanya nih sebelum penutupan kita ini kan, sebelum kita akhiri kegiatan kita pagi hari ini, saya mau tanya nih kepada adik-adik semuanya, apa sih kesan yang kalian dapatkan pada kegiatan kita pagi hari ini? Ada nggak? Saya Pak, Gimana tuh? kalau dari saya Pak, saya senang sih Pak bisa ada bersama teman-teman saya di sini, saling bertukar cerita, dan saya saling terbuka Pak. Jadi saya senang. Saya Pak. Nah, kalau saya kesan saya lebih tahu, lebih paham kalau dari bully itu bakal berdampak besar bagi diri itu sendiri, bagi yang kita bully. Karena banyak orang yang bilang kalau bully yang cuman kayak ngejudge itu kayak cuma sepele, padahal itu berdampak yang paling besar gitu dari diri kita sendiri. Kita jadi kurang percaya diri pastinya karena kita sering dibully kan. Kita jadi tertekan batin karena sering dibully. Jadi dari sini saya tahu kalau dampak dari bully itu sangat besar. Ada lagi? Saya Pak, kalau dari
simpulkan nih, berarti pembulian itu harus diatasi sesegera mungkin dan harus dihapuskan di sekolah-sekolah ini maupun di sekolah kita ini khususnya ya kan. Gak boleh itu ada perundungan lagi, karena seperti yang dibilang teman-teman tadi, pembulian itu dia menyebabkan si korban ini menjadi lebih berenung sendiri gitu, gak ada semangat gitu kan. Terus apalagi yang dirasakannya itu kayak tertekan batin gitu, jadi nanti dia bisa depresi, timbul masalah-masalah baru lagi. Jadi kita harus menghapuskan pembulian itu, kita berantas sama-sama pembulian itu agar sekolah ini gak ada lagi tuh kasus seperti itu, gak terulang lagi kasus yang sama, dengan cara kita membuka dengan ruangan yang aman buat teman kita, ruang damai gitu. Gak mungkin sekian kegiatan kita pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kepada teman-teman sekalian apabila saya selaku guru BK ada salah cakap pada kalian semua, adik-adik sekalian, mohonlah dimaafkan. Dan saya minta tadi kan, jangan ada lagi kasus seperti ini, dan masalah ini cukup kita selesaikan di sini, jangan dibawa keluar-keluar. Itu saya minta pada adik-adik semua ya. Nah, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum